Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman dan ibu dosen. Saya selaku moderator dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalkan, saya selaku moderator, saya Sylvia Harum, dan sebelah saya ada Nisa Ramadhani, yang sebelah sana ada Vika dan Akadina, yang sebelah sini ada saya Bakti Natsuha, yang sebelah sini ada Muhammad Rizky Abdullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi pertemuan ketiga mata kuliah ekonomi itu dengan berjudul aktivitas permintaan dan pengelolaan. Dengan garis besar, isi materi ini mencakup beberapa poin. Yang pertama akan dijelaskan oleh di sini saya akan menjelaskan pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran seberapa besar perubahan permintaan atau penawaran dalam faktor itu harga atau pendapatan. Jadi elastisitas itu bisa menunjukkan apakah konsumen itu peka atau tidak terhadap perubahan suatu harga barang. Contohnya itu seperti harga minuman naik, tapi konsumen itu berkurang banyak. Itu yang dinamakan elastisitas, yaitu sensitif terhadap perubahan. Selanjutnya ada manfaat elastisitas permintaan. Yang pertama itu perusahaan bisa menjadi acuan buat mengatur strategi perusahaan. Misalnya itu menentukan harga. Yang kedua itu pemerintah dapat menjadi alat untuk meramalkan kesuksesan dari kebijakan ekonomi tertentu yang akan dilaksanakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama itu ketersediaan barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti, permintaan semakin elastis. Yang kedua itu tingkat kebutuhan. Ketika barang penting misalnya itu beras, pasti akan dibeli kan walaupun harganya naik. 3. Persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin besar pengeluaran untuk barang itu, semakin elastis permintaannya. Yang ketiga itu berapa waktu penyesuaian. Kalau sudah terbiasa pakai satu barang, itu menjadi tidak elastis. Yang keenam itu jumlah dan jenis penggunaan barang. Barang yang mempunyai banyak kegunaan, biasanya permintaannya itu lebih elastis. Yang ketujuh itu luasnya pasar. Pasar yang lebih luas permintaannya lebih elastis. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu elastisitas permintaan harga. Tingkat kepekaan atau respon jumlah barang yang diminta terhadap harga barang itu sendiri. Yang kedua itu elastisitas permintaan pendapatan. Ukuran tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan pendapat konsumen. Yang ketiga itu elastisitas permintaan silang. Ukuran tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain. Artinya itu elastisitas bisa menunjukkan hubungan antara dua barang yang saling berhubungan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Baiklah teman-temanku sekalian, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Vika Aditani, yang dimana itu elastisitas di slide terakhir diberikannya ada 3 jenis, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Maka izinkan saya menjelaskan salah satunya berubah, yang dimana elastisitas permintaan harga itu sendiri terbagi menjadi 5.
Salah satunya berupa permintaan elastis, permintaan elastis uniter, permintaan elastis sempurna, permintaan inelastis, dan permintaan inelastis sangat tidak sempurna. Dan kita, kelompok saya akan mengambil salah satunya dari dua jenis itu dari 5, berupa elastis saja, permintaan elastis saja, dan permintaan elastis sempurna. Seperti yang bisa kita lihat, salah satunya untuk permintaan yang bersifat elastis permintaan itu dia menggunakan rumus E, yang dimana E itu mewakili elastis, serta D itu adalah demand, yang sama dengan presentasi perubahan jumlah barang dibagi perubahan harga. Dengan rumus E sama dengan Q1. Q1 itu yang mewakili untuk perubahan harga yang terbaru, sedangkan untuk yang Q dia hanya mewakili harga sebelumnya. Jumlah dibagi dengan jumlah sebelumnya. Sedangkan untuk P atau price, harga terbaru dikurangi harga terlama dibagi harga terlama. Supaya tidak bingung, kita silakan lihat contoh soal. Seperti yang kita tahu, harga gula sebelumnya adalah 15.000 dengan permintaan total itu adalah 200 kilo. Sedangkan harga terbarunya itu adalah 12.000 per kilo, yang dengan total peningkatan jumlah menjadi 260 kilo. Nah, diketahui P adalah 15.000, P2 12.000, Q1 yaitu 200 kilo, Q2 berupa 260. Maka bisa kita tulis seperti yang di rumus tadi yang saya jelaskan menjadi seperti ini, yang dimana hasilnya menjadi 260 dikurang 200 dibagi 200 dibagi kembali 12.000 dikurang 15.000 dibagi 15.000 sama dengan 0,3 dibagi minus 0,2 minus karena dia 12 dikurangi 15.000 menjadi minus karena total dari sini yang berbeda, maka menjadi 1,5. Dan ini bentukan yang dimana ini kurang memuaskan, maka terciptalah rumus elastisitas sempurna. Untuk penjelasan tadi yang minus itu karena untuk setiap bilangan yang rumus elastisitas itu dia itu bersifat absolut, maka negatifnya itu dihilangkan. Langsung lanjut ke rumus elastisitas sempurna, jadi mana dia hanya perbedaan di bagian bawahnya saja, yaitu Q1 dikurangi Q dibagi dalam kurung Q1 ditambah Q2 dibagi 2. Sama seperti price-nya, rumusnya adalah P1 dikurangi P dibagi dalam kurung P1 ditambah P2 dibagi 2. Dan dimana kita masukkan seperti tadi, tetap sama 260 dikurangi 200 dibagi dalam kurung 200 tambah 260 dibagi 2, 12.000 ditambah 15.000 dibagi 15.000 tambah 12.000 dibagi 2, yang dimana kita mendapatkan hasilnya itu 0,26 dibagi 0,22. Dan untuk hasilnya, maaf ini ada kesalahan dalam penghitungan, harusnya ini menjadi 1,18. Dua per 100 dibagi 22 per 100, yang itu menjadi 13. Menjadi kalau dari 0,26 itu menjadi 13/50, sedangkan untuk yang 0,22 menjadi 11/50. Yang itu kita tinggal silang, 50-nya tinggal kita bagi.
Yang dimana kalau untuk terus dibagi hasil akan terus berkurang, maka kita ambil yang paling depannya, yang paling dekatnya berupa 1,18. Itu saja, saya serahkan kepada yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Abdillah, maaf. Selanjutnya kita ke jenis-jenis elastisitas pemerintahan. Yang pertama ada elastisitas sempurna, adalah keadaan di mana perubahan harga barang tidak menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta atau diminta perubahan sedikit. Elastisitasnya sama dengan 0, bukan 1. Kalau 0 bentuk kurvanya vertikal kayak gini. Jadi maknanya adalah berapapun harga barang tersebut, maka permintaan atau penawarannya tetap tidak berubah. Contoh yaitu obat-obatan. Obat mau harganya mahal, mau murah, permintaannya kan tergantung dari dosis. Jadi tidak lantas karena orang sakit lagi banyak, maka harga obat naik, tidak. Selanjutnya elastisitas sempurna adalah keadaan di mana harga yang sangat kecil saja menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta secara sangat besar. Elastisitasnya cenderung tidak sehingga kalau kalian lihat berapa banyak permintaan maupun penawaran, itu kurvanya sama, bentuknya horizontal. Kalau bentuknya horizontal, yang berubah itu adalah I-nya, kayaknya tetap tidak berubah. Jadi makna dari elastisitas sempurna adalah berapapun jumlah barang yang diminta atau ditawarkan mengalami perubahan, maka harga barangnya itu cenderung tetap. Contoh misalnya bumbu dapur, karena bumbu dapur mau permintaan dia banyak atau dikit, harganya akan tetap segitu. Selanjutnya adalah elastisitas uniter. Elastisitas uniter ini cenderung tidak. Elastisitas uniter ini satunya adalah 1. Jadi persentase delta Q-nya sama dengan persentase delta P. Misal ketika harga barang naik yang tadi itu 5%, maka jumlah barang yang kita akan 5% juga. Bentuk kurvanya bukan seperti ini sebenarnya, dia itu lurus, nggak landai kayak gini. Contoh barangnya yaitu adalah elektronik. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Jadi jenis-jenis elastisitas permintaan ada tidak elastisitas adalah keadaan dan perubahan harga barang yang tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Terus ada elastis adalah keadaan di mana persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan barang tersebut. Jadi itu artinya konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya barang-barang mewah seperti baju, parfum, ataupun smartphone. Di sini ada rumus untuk penghitungan koefisiensi elastis permintaan pendapatan.
Elastis pendapatan perubahan pendapatan menimbulkan tambahan permintaan yang lebih besar daripada perubahan pendapatan. Contohnya barang-barang, tanah, dan hewan. Elastis pendapatan tidak elastis pendapatan tidak elastis itu adalah perubahan pendapatan menimbulkan perubahan yang kecil atau jumlah yang diminta. Contohnya barang, makanan, dan persamaan. Di sini ada rumus elastis penawaran. Contohnya adalah ini rumusnya seperti ini, ada SE sama dengan QB dikurang QA dibagi Q sama per PB dikurang PA dibagi PA. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Di sini contohnya adalah sebuah barang naik dari 20 menjadi 25 akibat kenaikan harga ini. Jumlah barang yang ditawarkan meningkat dari 200 unit menjadi 260 unit hingga elastis terhitung elastis penawaran. Oke. Jadi tadi kan harganya 20 harga 20 menjadi 25. Terus ini 260 dikurang 200 dibagi 200 lalu dibagi lagi menjadi 25.000 dikurang 20.000 dibagi 60, jadinya 60 dibagi 200 dibagi 5.000 dibagi menjadi 20 sama dengan hasilnya 0,3 dibagi 0,25 sama dengan 1,2. Hasilnya 1,2. Kesimpulannya nilai SE sama dengan 1,2, maka penawaran bersifat elastis karena nilai SE perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dibandingkan perubahan harga. Nah, selanjutnya di sini itu ada penggolongan kurva penawaran. Nah, ini kan dibagi jadi dua nih ya. Di sini ada yang garis apa namanya horizontal ini yang S0. Yang S0 itu disebutnya tuh artinya penawaran elastis sempurna. Yang ini elastis sempurna yang S0. Nah, untuk artinya itu pada tingkat harga tertentu penjualan itu bersedia menawarkan jumlah barang berapapun itu. Nah, makanya ini contoh barangnya itu dia ada kayak contoh barang-barang di pasar ya. Terus untuk garisnya itu dia mendatar seperti ini untuk yang S0. Nah, untuk yang S1 ini dia itu bentuk dari penawaran tidak elastis sempurna, yang artinya itu berapapun harga naik atau turun, jumlah barang yang ditawarkan itu dia adalah tetap. Nah, contoh barangnya di situ kayak karya seni atau kayak tanah. Nah, itu kan dia mau berapapun harga naik atau turunnya barang itu dia tetap. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada kurvanya yang S2, S3 sampai S4. Nah, yang S2 ini dia bisa diperhatikan ya, ini dia kayak silang-silang gitu, jadi bisa disamain aja. Ini untuk S2 dia kayak gini. Nah, kalau untuk yang S2 itu dia bentuk dari penawaran yang
tidak elastis. Nah, artinya kenaikan harga menyebabkan peningkatan jumlah barang yang ditawarkan, tetapi tidak terlalu besar. Contohnya itu kayak barang pertanian, ya, yang barangnya sulit ditambah. Kan kalau misalkan petani itu hasilnya harus nunggu panen dulu ya. Nah, ini untuk contoh kurvanya dia seperti ini. Terus untuk selanjutnya kurva yang S3 ini bentuk kurva dari penawaran unit test. Nah, garisnya itu miring ke atas kayak gini. Ini untuk yang S3. Nah, artinya itu persentasenya itu perubahannya sangat besar dengan perubahan jumlah yang ditawarkan. Terus yang terakhir yang S4 dia itu ada penawaran elastis. Bentuknya miring yang kayak gini, ya, ini yang kayak gini. Artinya itu kenaikan harga sedikit saja sudah menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan itu dia meningkat banyak. Contohnya itu kayak barang produksi dalam waktu yang singkat, seperti kayak pakaian atau kayak makanan-makanan ringan. Nah, ini untuk kurvanya dia kayak gini. Oke. Nah, untuk yang slide terakhir di sini ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, ya. Salah satunya itu ada jangka waktu produksi. Nah, jangka waktu produksi itu apa sih? Semakin panjang waktu yang dimiliki produsen, semakin mudah juga menambah atau mengurangi jumlah produksi. Ya, disebutnya kayak penawaran elastis. Sebaliknya, dalam jangka waktu yang sangat pendek, produksi itu sulit ditambah atau ini disebutnya penawaran yang tidak elastis. Jadi untuk yang jangka waktu produksi. Nah, yang kedua ini ada kemajuan teknologi. Teknologi yang maju memungkinkan produsen menambah output dengan cepat dan efisien. Artinya ini penawarannya lebih elastis, ya. Terus teknologi yang terbelakang membuat penawarannya sulit berubah atau dia disebutnya tidak elastis. Terus yang ketiga, kemudahan barang yang disimpan. Barang yang mudah disimpan lama, maka penawarannya lebih elastis karena produsen bisa menunda atau menambah penjualan sesuai harga barang. Contohnya itu kayak barang kayak makanan yang cepat basinya gitu loh. Jadi dia itu lebih mudah dijualnya karena kan nggak tahan lama, ya seperti itu. Untuk yang faktor-faktor yang mempengaruhi elastis penawaran. Oke ya, sampai sini aja. Terima kasih atas perhatian.